pada hari ini kami boleh berkumpul di kelas kami. Biarlah pembelajaran IPAS yang akan kami lakukan pada hari ini kami boleh mengerti dengan baik dan meluncurkan kami berbicara. Ini doa kami Tuhan, berdoa selesai. Ya, bisa duduk kembali. Terima kasih ya sudah mengisi. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Banyak dong. Ibu absen dulu ya satu-satu ya. Yang pertama, Nagung Satmi Kirana. Aisyah Nabila Zahra. Kenapa dia? Gara-gara kemarin Ayu Lingga Widya Mardani. Beda Sayati. Kemana dia? Maksudnya kamu? Anak-anak ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Ya, coba sebutkan kesepakatan kelasnya. Mendengarkan guru yang sedang berbicara. Mendengarkan guru yang sedang berbicara. Lagi hujan? Tidak boleh ribut. Ya. Tidak bermain-main. Lagi? Tidak mengetok meja. Lagi? Tidak ngomong kasar. Tidak makan pada saat pembelajaran. Jangan menyela omongan guru. Oke, berarti semua anak kelas 5A ingat ya kesepakatan kelasnya. Dan nanti ketika pembelajaran harus diingat kesepakatan kelasnya supaya nggak ada yang main-main sendiri. Oke, bisa dimengerti? Ya, tidak ngobrol juga. Nyanyi lagu pelajar Pancasila. Soalnya yang besar ya. Semuanya nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak ada yang ingat nggak pelajaran IPA sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Negara maritim, negara agraris. Apa? Belajar apa lagi? Peta, betul. Kita pada pembelajaran kita sudah belajar apanya ya? Apanya pertama? Bagiannya, betul. Ada skala, terus ada apa lagi? Legenda. Betul, legenda. Semua masih ingat ya pembelajaran IPA sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai IPAS bab 6 Indonesiaku Kaya Raya dengan topik B sekarang, yaitu Indonesiaku Kaya Hayatinya. udah sehat. Anak-anak, coba perhatikan teman-teman di sekitar kelas. Sudah diperhatikan teman-teman di sekitar kelasnya? Sudah. Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik diri yang dimiliki oleh temanmu? Siapa yang mau menjawab? Jaya dan fisiknya. Dirinya karakteristik Kepala bulat. Kepala bulat, siapa kepala bulat? Kepala sipit harus Tinggi. Mata sipit dan mancung. Siapa mata sipit?
teman-teman di sekitar kelasnya memiliki karakteristik diri yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Nah, sama dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan manfaat pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan keanekaragaman hayati jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Terus peserta didik dapat menuliskan keanekaragaman hayati ciri-ciri flora dan fauna yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak bisa menyebutkan flora dan fauna, terus bisa menuliskan dan menyajikan hasilnya. Sebelumnya kita perhatikan video berikut. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamur Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik dan hanya ditemukan di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Anak-anak tadi kan sudah menyimak video dengan video yang Ibu tampilkan. Jadi di video itu ada tentang keanekaragaman hayati. Nah, tadi ditampilkan di dalam video bahwa Indonesia adalah negara yang dilewati oleh apa? Ada yang ingat? Ya, betul. Garis khatulistiwa. Ada yang tahu artinya garis khatulistiwa itu apa? Angkat tangan, yang tahu? Ya. Garis perbatasan. Ada lagi? Terima kasih sudah menjawab. Ada yang tahu garis khatulistiwa? Jelaskan ya. Jadi garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi kutub utara dan kutub selatan. Jadi karena
makhluk hidup. Jadi di Indonesia ini ada beraneka ragam tumbuhan, ada beraneka ragam hewan, bahkan manusianya juga kan. Tadi sudah dilihat, sudah perhatikan teman-temannya, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya lurus, kulit sawo matang, kulit kuning langsat, nah seperti itu. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang pertama ada gen. Anda tahu gen itu apa? Gen itu adalah satu kecil yang membawa sifat. Jadi misalnya yoga. Nah yoga ini punya gen yang mirip sama orang tuanya, misalnya rambutnya mirip bapaknya atau ibunya, seperti itu ya. Terus ada jenis dan juga ekosistemnya. Ekosistem ini tempat tinggalnya kan, karena di Indonesia ada daerah perbukitan, terus perhutanan, seperti itu. Sekarang kita mau belajar tentang, ayo semuanya disimak ya. Semuanya disimak. Sekarang kita mau belajar tentang keanekaragaman fauna dan flora. Keanekaragaman fauna dan flora yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yakni hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya, terus juga dari karakteristiknya, dan dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 wilayah. Jadi Indonesia bagian barat disebut Asiatis, wilayah bagian tengah disebut Peralihan, dan wilayah bagian timur disebut Australis, di mana wilayah Asiatis dan Peralihan dibatasi oleh garis, ayo simak ya, dibatasi, ayo terus jangan main, di mana wilayah Asiatis dan Peralihan dibatasi oleh garis Wallace, dan wilayah Peralihan dengan wilayah Australis dibatasi oleh garis Weber. Supaya lebih mengerti, Ibu sajikan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Coba diperhatikan. Bali itu jalan Bali. Jadi yang mana wilayah Asiatis? Bagian barat. Nih, bagian barat. Jadi bagian barat ini disebut wilayah Asiatis. Dan wilayah Peralihan di bagian tengah dibatasi oleh garis apa? Garis apa? Kalau wilayah Peralihan dengan wilayah Australis, garis apa? Sekarang Ibu akan bahas satu-satu fauna dan flora tipe Australis dulu, yang bagian timur. Ayo semuanya memperhatikan. Fauna dan flora bagian timur Australis memiliki ciri dan tipe yang mirip dengan benua Australia. Memiliki persebaran di wilayah Indonesia bagian timur seperti daerah Papua dan Kepulauan Aru. Catat ya. Jadi pada bagian timur itu adalah wilayah Australis. Nah, catat diingat. Dan wilayah persebarannya juga diingat. Di wilayah mana? Papua dan juga Kepulauan flora dan fauna tipe Australis itu di bagian timur, di daerah Papua dan Kepulauan Aru. Yang kedua yaitu fauna dan flora tipe Peralihan. Nah, tipe Peralihan ini ada di bagian tengah. Fauna tipe Peralihan bagian tengah memiliki tipe dan ciri yang berbeda. Tidak ditemukan di wilayah Australis atau Asiatis. Dan fauna tipe ini tidak ditemukan di wilayah Indonesia lainnya, atau disebut fauna endemis, karena dia misalnya di wilayah Peralihan cuma di bagian itu aja dia ada faunanya, nggak ada di bagian Asiatis, nggak ada di bagian Australiatis. Wilayah persebarannya itu mencakup Sulawesi,
Flora tipe bagian peralihan, bagian tengah yang ini sekarang floranya ya, cenderung homogen yang terdiri atas satu jenis tumbuhan dan wilayah persebarannya mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jadi ingat ya, di daerah peralihan bagian tengah ini faunanya ini disebut fauna endemis karena cuma bisa ditemukan di daerah persebarannya seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sama seperti floranya juga. Floranya bisa ditemukan di daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan dia cuma terdiri atas satu jenis tumbuhan saja. Bisa dimengerti? Mau dicatat poinnya? Berlanjut ya. Udah? Udah ya, bisa ibu lanjut? Sekarang yang ketiga yaitu fauna dan flora tipe asiatis. Nah, asiatis ini bagian barat. Fauna tipe asiatis bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya tipe Asia. Persebarannya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan juga Selat Lombok. Untuk floranya, flora tipe asiatis bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya dengan Asia, cenderung heterogen atau terdiri atas beragam jenis spesies. Beda sama yang pernah lihat tadi ya. Kalau yang di flora tipe asiatis, dia ini cenderung heterogen atau memiliki beragam jenis spesies. Persebarannya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tipe ini mirip tipe Asia. Jadi materinya sudah ibu jelaskan dan sekarang ibu mau ajak kita untuk ice breaking dulu deh. Ya, supaya nggak dulu ya. Kita ice breaking dulu, mau ice breaking tepuk semangat atau Marina menari? Marina menari? Wah, tebak-tebakan, ibu nggak ada tebak-tebakan. Oh, oke, ada yang punya tebak-tebakan di sini? Ayo, yang lain diperhatikan temannya. Pekerjaan apa yang suka halusinasi? Pekerjaan apa yang suka halusinasi? Apa? Mengubur karena sering halusinasi. Oh, tukang bubur karena suka halusinasi. Iya, oke, terima kasih. Oh, ada lagi tuh di depannya tuh. Apa yang udah keluar masuk lagi? Apa yang udah keluar masuk lagi? Apa berdarah mandi? Ibu tahu dah ya. Ibu tahu ini. Ibu tahu. Ya. Betul? Kita tahu dulu temennya. Ibu lanjut ya. Ibu, ada pertanyaan dari sini. Apa jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia dan bagaimana cara melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia? Ya, mau jawab? Tidak membunuh hewan-hewan, betul ya? Karena kalau kita bunuh hewan-hewannya nanti dia akan musnah. Dalam. Oke, sekarang coba perhatikan ibu. Sekarang ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik buat anak-anak. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Pertama nanti anak-anak tulis nama anggota kelompoknya di depan ya.
Dulu ya. Nanti istirahatnya lebih lama. Oke, Bu. Yes, Jadi Ibu ada LKPD. Nanti Ibu bagikan setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Jadi nanti anak-anak tulis nama anggota kelompoknya, terus wilayah persebaran yang didapatkan. Jadi kelompok 1 di sini mendapat wilayah persebaran Asiatis. Kelompok 2 juga Asiatis. Kelompok 3 peralihan. Kelompok Peralihan ini Australia Oke. Peralihan. Iya. Peralihannya kelompok 3 peralihan. Kelompok ini kelompok 4 dan 5 itu Australis. Yes. Diingat ya. Kelompok 1 dari wilayah mana? Pembagiannya. Kelompok 2 Asiatis. Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5. Jadi nanti anak-anak tulis wilayah persebarannya di sini. Boleh buka buku, boleh cari di internet referensinya ya. Terus nanti tulis asal daerahnya, jenis faunanya, dan juga ciri-cirinya. Floranya juga. Sama di belakangnya kalau nggak cukup masih bisa dikerjakan. Setelah itu tulis di belakangnya upaya pelestarian fauna dan flora yang dapat dilakukan. Ibu kasih waktu pengerjaan LKPD itu 20 menit deh. 20 menit. 25. Ibu bagikan ya. Ingat wilayah persebarannya ditulisnya judulnya ya. Ini sudah. Tulis ya ciri-cirinya juga ada disebutnya semuanya dari mana-mana. Nama hewannya bisa ada hewan apa. Terus ciri-cirinya mau gimana? Tulis gitu ya. Bisa. Di bukunya juga ada. Kalau mau cari informasi di internet, bukunya coba buka. Lydia. Pak Lydia. Ingat ya, di sini yang upaya pelestariannya juga ya. Di lembar terakhir, upaya pelestarian. Menjaganya supaya tidak Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo, bagus.
tentang keanekaragaman hayati. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Angga nama saya Ratna dari Mama 11 Maaf. Kenalkan nama saya Lydia dari nomor absen 28 kelas 5. Perkenalkan nama saya Nara nomor absen 22 dari kelas 5. Perkenalkan nama saya Bagus dari kelas 5A absennya 6. Perkenalkan nama saya Radit absen 13 dari 5A. Wilayah persebaran dari kelompok kami adalah Asiatis. Asal daerahnya Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Nama jenis bangunannya adalah beruang, gajah, badak, banteng, dan kerang. Yang lain ciri-cirinya kebanyakan binatang Asiatis memiliki ukuran yang besar dan mayoritas binatang yang binatang jenis Asiatis biasanya memiliki warna biru yang tidak hitam. Asal daerahnya adalah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Orangnya adalah kayu jati. Apa tuh yang sekian dari kelompok saya. Dan ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang fauna flora tipe Asiatis? Coba tadi temennya jelasin hewannya ada apa aja. Ayo yang lain. Ayo hewannya ada apa aja. Berarti kan disimak ya temennya tadi bertanya. Hewannya ada apa saja? Itu ya diingat ya kelompok lain ya tentang fauna flora tipe Asiatis. Ya anak-anak, tadi kan sudah mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Nah sekarang ibu mau bertanya, dari kegiatan pembelajaran ini apa yang paling disenangi? Presentasi. Dari kegiatan pembelajaran hari ini apa yang paling senangi? Membuat LKPD. Ya betul ya, mengetahui flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada lagi? Kalau kesulitannya? Kesulitan pembelajarannya apa? Mencari informasi untuk LKPD. Sulitnya
sudah belajar mengenai apa saja? Mengetahui fauna dan fauna. Ya, mengetahui flora dan fauna. Bagian dari kurang-kurang. Ya, bagi bagian-bagiannya. Terus apa lagi? Kesimpulan pembelajaran hari ini kita Cara menjaga kebersihan. ya betul sekali, kita sudah belajar mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Terus wilayah persebarannya ada di wilayah mana saja? Asiatis, Ya, kita sudah belajar bahwa dibagi menjadi 3 wilayah. Terus upaya pelestariannya bagaimana? tidak berbau sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan, betul ya? Menjaga hewan supaya tidak punah, betul. Jadi ingat ya upaya pelestariannya ya, agar hewan-hewan flora dan fauna yang ada di Indonesia itu tidak punah. Oke, kita tepuk salut dulu ya semuanya. Tepuk salut. Cepat, cepat, Semuanya pintar tepuk tangan dulu. Kita sudah belajar dengan baik, jadi diingat materinya hari ini. Terus juga di rumah nanti bisa diingat-ingat kembali, bisa dipelajari kembali. Untuk sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jangan dikerjakan secara Ini paling sulit. Salah satu. anak-anak, perhatikan ke Ibu semuanya, nggak ada yang main-main dulu. Saya perhatikan ke Ibu. Nah, Ibu tadi sudah memberikan soal evaluasi. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu daerah dari Meong. Semuanya bisa kan? Sama-sama ya, kerja sama-sama. 1, 2, 3. Iya, udah ya. Terima kasih. Nanti kita akan SBT kembali dan menari lagi.